Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabatku yang berbahagia. Puji syukur karena kasih setia Tuhan yang telah memampukan kita bersama-sama untuk dapat menapaki perjalanan hidup hingga sampai dengan hari ini. Hari ini, hari Rabu di tanggal 2 September di tahun 2020, kita diberikan kesempatan kembali untuk membaca, mendengar dan merenungkan sabda kebenaran firman. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Maha baik Engkau ya Allah Bapa Tuhan kami, yang telah memberikan kami kehidupan sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Saatnya kami sebagai umat-Mu akan menghayati sabda kebenaran firman. Anugerahkanlah bagi kami Roh-Mu yang kudus, sehingga lewat firman yang akan kami baca, dengar dan renungkan, dimampukan kami untuk dapat mewujudkannya dalam perjalanan hidup yang Engkau anugerahkan. Roh Kudus, bukalah mata hati, telinga dan pikiran kami, dan biarkanlah firman-Mu menjadi terang bagi kami. Amin. Saudaraku, sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Kidung Agung pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan dalam Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 dan ke-17 berkata demikian. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia, yang membalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung tanaman rempah-rempah. Inilah firman Tuhan yang kita akan renungkan. Sahabat, saudaraku, keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Kidung Agung adalah bagian dari terang firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab, di mana bagian firman Tuhan ini berisikan tulisan-tulisan yang begitu sangat indah, tulisan-tulisan yang dibuat sungguh sangat puitis, di mana dalam tulisan ini menceritakan bagaimana seorang yang memuji kekasihnya, seseorang yang memuji orang yang dicintainya. Sahabat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam tulisan ini atau dalam kitab ini sangat erat, di mana kita membaca, mendengar penyebutan tentang mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Yang sesungguhnya, sahabat saudaraku, mempelai laki-laki adalah sebuah penyebutan yang dituliskan oleh sang penulis dari kitab Kidung Agung ini untuk ditujukan, diperuntukkan kepada Allah Bapa Tuhan sebagai pencipta, Allah Bapa Tuhan sebagai empunya kehidupan manusia. Nah, sedangkan penyebutan untuk mempelai perempuan itu semata-mata ditujukan, diperuntukkan kepada manusia sebagai umat manusia yang diciptakan, umat yang dihadirkan di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Jadi sangat jelas, sahabat keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam kitab Kidung Agung ini berkisah atau menceritakan hubungan yang sangat erat, yaitu hubungan antara Allah sebagai sang pencipta dan manusia sebagai yang diciptakannya. Kitab Kidung Agung adalah suatu tulisan yang ditulis oleh seorang raja, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo dalam penafsiran dalam kitab ini
menggambarkan, mengisahkan di mana kasih setia Allah yang ia alami, kasih setia Allah yang ia rasakan, layaknya kasih setia atau cinta yang tulus yang ia miliki, yang ia bagikan kepada orang lain atau kepada yang dicintainya. Ini yang digambarkan, ini yang dituliskan dalam firman Tuhan dari kitab Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17, yaitu gambaran tentang kasih setia yang boleh dinikmati dan dialami oleh sang penulis dalam karya kasih Allah yang sungguh sangat indah yang boleh ia rasakan di sepanjang kehidupannya. Gambaran tentang cinta yang tulus sekalipun dalam jarak waktu yang terpisah. Gambaran cinta yang senantiasa terjaga dalam sebuah komitmen, dalam suatu ikatan yang terikat satu dengan yang lainnya, dengan suatu keyakinan bahwa akan ada keindahan, akan ada waktu di mana kebersamaan dari sang penulis bersama dengan Allah di waktu yang tepat dalam anugerah dan kasih Tuhan. Nah, sahabat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini tandanya bahwa cinta kasih Allah yang digambarkan oleh sang penulis dalam kitab Kidung Agung adalah cinta yang kekal, cinta yang abadi, cinta yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Tandanya cinta ini juga yang harus kita jaga, cinta ini juga yang harus kita rawat, cinta ini juga yang harus kita pelihara, cinta ini juga yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, terlebih dalam hubungan kita bersama dengan Allah, bersama dengan Bapa Tuhan dalam kehidupan kita, yang telah boleh menghadirkan pribadi Kristus Yesus sebagai sang mempelai laki-laki ke dalam dunia ini, dan mengangkat dan mengambil kita menjadi kekasihnya, yaitu mempelai perempuan. Sahabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Cinta kasih Allah selalu abadi, dan cinta kasih Allah selalu diberikan dengan ketulusan bagi kita, orang-orang yang telah dicintai dan orang-orang yang telah dikasihi. Ini berarti cinta inilah yang harus bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah dikasihi dan dicintai. Sahabat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalan pergumulan akan menjadi bagian yang tak pernah berhenti ketika kita menapaki perjalanan kehidupan. Tetapi dengan cinta yang kita miliki kepada Allah, cinta yang kita tanamkan kepada Allah, cinta itulah yang akan menguatkan kita. Cinta itulah yang akan memampukan kita sehingga kita boleh dapat melewati, kita boleh dapat menjalani kehidupan di tengah-tengah pergumulan ini. Teruslah ada dalam pengharapan kepada Dia, sang empunya cinta. Teruslah bersandar kepada Dia, sang empunya kehidupan ini. Dan yakinlah bahwa Dia akan benar-benar ada bagi kita semua. Biarlah firman ini memampukan kita untuk dapat melewati kehidupan dengan penuh cinta dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang Kau telah berikan lewat pembacaan permenungan firman ini. Biarkanlah
Kami benar-benar mempunyai cinta yang terus kami wujudkan dalam kehidupan kami bersama dengan orang lain. Dan biarkanlah cinta itu terus bertumbuh, karena kami tahu cinta itu datangnya daripada Tuhan. Ya Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Engkau mampukan kami sebagai manusia, Engkau mampukan kami sebagai umat-Mu untuk terus tetap berjalan dalam cinta kasih yang senantiasa berharap bersandar hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan hidup yang boleh kami lewati, dan kami akan mengarunginya kembali secara pribadi, keluarga, bahkan dalam persekutuan yang tentunya kami imani dan kami yakini kami akan mengarunginya bersama dengan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal kini selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.